Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas MJ 218. Pada video UAS Pendidikan Pancasila kali ini, saya akan membahas sebuah kasus mengenai main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan pencurian ayam di Tabanan, Bali. Saya memilih kasus ini karena menurut saya, kasusnya menarik untuk dianalisis dari perspektif Pancasila. Karena dari satu sisi, pencurian merupakan tindakan yang salah, tetapi di sisi lain, masyarakat juga tidak seharusnya mengambil tindakan sendiri sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jadi, saya akan mencoba melihat kasus ini dari nilai-nilai Pancasila dan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Baik, mungkin saya akan mulai dengan gambaran kasus terlebih dahulu. Jadi, secara singkat, kasus ini terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria berinisial KD diduga tertangkap ketika melakukan pencurian ayam aduan. Setelah itu, warga melakukan tindakan kekerasan atau pengeroyokan terhadap korban, sampai akhirnya korban meninggal dunia. Kasus ini kemudian mendapatkan perhatian karena bukan hanya dugaan pencuriannya yang menjadi persoalan, tetapi juga tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Menurut pemberitaan, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan tersebut. Dari sini, menurut saya muncullah pertanyaan penting. Kalau seseorang memang diduga melakukan kesalahan, apakah masyarakat boleh langsung memberikan hukuman sendiri? Jadi permasalahan dalam kasus ini bukan hanya mengenai pencurian ayam. Ada masalah yang lebih besar, yaitu bagaimana masyarakat menyikapi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kita bisa merasa marah ketika kita melihat pencurian, tetapi rasa marah tersebut seharusnya tidak membuat kita kehilangan kendali sampai melakukan kekerasan. Karena itu, posisi saya dalam kasus ini cukup jelas. Saya tidak membenarkan pencurian, tetapi saya juga tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri. Keduanya merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan melalui proses yang sesuai. Baik, lalu bagaimana bila kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila? Kita mulai dari yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya, nilai ketuhanan tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Ketika seseorang melakukan kekerasan secara berlebihan sampai menghilangkan nyawa, tentunya hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan moral. Kemudian ada juga sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini sangat relevan dengan kasus tersebut karena setiap manusia tetap memiliki martabat dan haknya diperlakukan secara manusiawi. Jadi, walaupun seseorang diduga melakukan pencurian, bukan berarti masyarakat bebas menyiksa atau menghakiminya. Menurut saya, justru disinilah nilai kemanusiaan diuji. Apakah kita bisa bersikap manusiawi ketika sedang menghadapi seseorang yang melakukan kesalahan? Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Main hakim sendiri justru bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Bisa muncul pola pikir, kami yang benar dan dia yang salah. Kemudian masyarakat bersama-sama melakukan kekerasan. Padahal persatuan bukan berarti kita harus membela orang yang melakukan kesalahan. Persatuan berarti kita menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak menimbulkan kekerasan. Kemudian di sila keempat yaitu tentang kerakyatan dan musyawarah. Menurut saya, sila ini juga mengajarkan bahwa masalah seharusnya diselesaikan melalui cara yang bijaksana dan sesuai aturan, bukan berdasarkan emosi massa. Dan yang terakhir itu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti setiap orang mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum. Jadi, terduga pelaku pencurian harus diproses secara hukum, tetapi orang yang melakukan pengeroyokan juga harus bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya, saya akan mengkaitkan sebagai Indonesia negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, ketika terjadi tindak pidana, penyelesaiannya harus mengikuti hukum yang berlaku. Masyarakat tidak bisa menentukan sendiri seseorang yang bersalah kemudian memberikan hukuman sesuai keinginannya. Menurut saya ini penting. Kalau setiap orang merasa boleh menghukum orang lain berdasarkan versinya sendiri, maka akan terjadilah kekacauan.
Misalnya, hari ini seseorang dituduh mencuri lalu dikeroyok. Besok bisa saja orang lain dituduh melakukan kesalahan yang berbeda dan mengalami hal yang sama. Karena itu, kita membutuhkan hukum yang memastikan bahwa satu perkara diperiksa berdasarkan bukti dan proses yang benar. Lalu, solusi apa yang menurut saya bisa dilakukan? Oke, yang pertama, ketika masyarakat menemukan dugaan tindak pidana, sebaiknya segera menghubungi pihak kepolisian. Yang kedua, masyarakat bisa membantu mengamankan situasi, tetapi sebisa mungkin tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan. Nah, yang ketiga, kita juga harus berhati-hati menyebarkan informasi. Jangan sampai seseorang yang baru diduga melakukan kejahatan langsung dianggap pasti bersalah. Dan yang terakhir, menurut saya edukasi mengenai hukum juga penting. Nah, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa melawan kejahatan bukan berarti kita boleh melakukan kejahatan yang lain. Karena tujuan hukum seharusnya bukan balas dendam, tetapi menciptakan keadilan dan ketertiban. Simpulannya, analisis yang sudah saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai kemanusiaan, menjaga persatuan, menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana dan menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme untuk menyelesaikan tindak pidana. Jadi, menurut saya, ketika seseorang melakukan kesalahan, bukan berarti kita boleh melakukan kesalahan yang lebih besar kepadanya. Keadilan bukan tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang paling banyak jumlahnya, tetapi tentang bagaimana suatu masalah diselesaikan melalui proses yang benar. Baik, demikian analisis saya mengenai kasus Main Hakim sendiri terhadap dugaan pencurian ayam di Tabanan, Bali. Dari kasus ini, saya belajar bahwa penerapan Pancasila sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya menghafalkan 5 sila, tetapi bagaimana kita menerapkan ketika menghadapi masalah, terutama ketika kita sedang emosi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.